warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Ulumul Quran, yaitu Ibu Rida Anissa MPDI. Di sini saya akan menjelaskan surah Makkiyah dan surah Madaniyah. Pengertian dari surah Makkiyah dan Madaniyah ialah: Makkiyah diambil dari nama kota Mekah, tempat Islam lahir dan tumbuh. Kata Makkiyah merupakan kata sifat yang disandarkan kepada kota tersebut, dan sesuatu disebut Makkiyah apabila ia mengandung kriteria yang berasal dari Mekah atau berkenan dengannya. Begitu pula dengan Madaniyah, ia diambil dari nama kota Madinah, tempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah dan membangun masyarakat Islam serta mengembangkan Islam hingga ke segala penjuru dunia. Kemudian para ulama dalam mendefinisikan Makkiyah dan Madaniyah tidak hanya terpaku pada pengertian yang sangat sempit, melainkan juga memasukkan unsur waktu yang tak terpisahkan dari sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Az-Zarkashi dalam bukunya Al-Burhan fi Ulum Al-Quran telah menyebutkan 3 variabel definisi mengenai Makkiyah dan Madaniyah. Yang pertama, definisi berkonotasi tempat, bahwa Makkiyah adalah unit wahyu yang diturunkan di Mekah dan Madaniyah adalah unit wahyu yang diturunkan di Madinah. Yang kedua, definisi berkonotasi periode waktu, bahwa Makkiyah adalah unit wahyu yang diturunkan sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, dan Madaniyah adalah unit wahyu yang diturunkan setelah hijrah. Yang ketiga, definisi berkonotasi objek wahyu, atau kepada siapa kitabnya ditunjukkan, maka Makkiyah adalah unit wahyu yang dikitbahkan kepada penduduk Mekah. Sedangkan Madaniyah adalah unit wahyu yang dikitbahkan kepada penduduk Madinah. Lanjut, apa itu surah Makkiyah dan Madaniyah? Surah Makkiyah ialah ayat-ayat yang diturunkan di Mekah selama 12 tahun, 15 bulan, 13 hari terhitung sejak 17 Ramadan tahun ke-41 dari kelahiran Nabi Muhammad SAW sampai 1 Rabiul Awal tahun ke-54 dari tahun kelahirannya. Ayat-ayat Makkiyah ini ada 86 surah atau 4.780 ayat. Ciri surah Makkiyah umumnya pendek-pendek seperti surah Al-Ikhlas. Surah Makkiyah diawali dengan kalimat Ya Ayyuhan Nas atau Ya Ayyuhal Insan, dan berhubungan dengan akidah. Surah Madaniyah sendiri ialah ayat-ayat yang ke Madinah selama 9 tahun, 9 bulan, 9 hari terhitung sejak Nabi berhijrah ke Madinah sampai pada 9 Zulhijjah tahun ke-63 dari tahun kelahirannya. Ayat-ayatnya berjumlah 1510 ayat dan mencangkup 28 surah. Setiap ayat yang turun setelah hijrah ke Madinah termasuk ke dalam surah Madaniyah. Adapun ciri ayat-ayatnya adalah panjang-panjang atau tiwal. Diawali dengan perkataan Ya ayyuhalladzina amanu atau wahai orang-orang yang beriman. Kebanyakan berisi hukum-hukum menceritakan orang-orang mukmin dan membicarakan orang yang berhijrah atau kaum muhajirin, kaum ansor, kaum munafik, serta ahli kitab. Adapun karakteristik surah Madaniyah, yang pertama, setiap surah yang berisi hukum pidana, hukum warisan, hak-hak, perdata, dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan perdata serta kemasyarakatan dan kenegaraan. Yang kedua, setiap surah yang mengandung izin untuk berjihad atau perang, urusan-urusan perang, hukum perdamaian, dan perjanjian. Yang ketiga, setiap surah yang menjelaskan ihwal orang-orang munafik termasuk Madaniyah, kecuali surah Al-Ankabut yang diturunkan di Mekah, hanya 11 ayat pertama dari surah tersebut yang termasuk Madaniyah, dan ayat-ayat tersebut menjelaskan tentang orang-orang munafik. Yang keempat, menjelaskan hukum-hukum amaliyah dalam ibadah dan muamalah seperti sholat, zakat, puasa, haji, qisas, talak, jual beli, manakahat atau nikah, poligami, riba, dan lainnya. Yang kelima, sebagian surah-surahnya panjang dan ayatnya pula panjang-panjang serta gaya bahasanya jelas dalam menerangkan hukum-hukum agama. Yang keenam, setiap ayatnya menyeru terhadap ahli kitab dari kalangan Yahudi dan Kristen atau Nasrani untuk masuk Islam, penjelasan mengenai penyimpangan mereka terhadap kitab-kitab Allah, permusuhan mereka terhadap kebenaran, dan perselisihan mereka setelah ilmu datang kepada mereka karena rasa dengki di antara sesama mereka. Adapun manfaat mengetahui surah Makkiyah dan Madaniyah. Pertama, mempermudah dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran karena pengetahuan mengenai tempat
turun ayat dan membantu memahami ayat tersebut. Yang kedua, meresapi gaya bahasa Al-Quran dan digunakan untuk berdakwah menuju jalan Allah. Ketiga, mengetahui sejarah hidup Nabi Muhammad SAW, ayat-ayat Al-Quran. Yang keempat, mengetahui keindahan bahasa Al-Quran dan menjadi khazanah ilmu-ilmu Islam. Kelima, membedakan antara naskh dan mansukh ketika terdapat dua buah ayat Makkiyah dan Madaniyah. Sekian dari penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.